Kabar soal pemulihan utang bagi UMKM, petani dan nelayan sedang hangat-hangatnya. Tapi apakah betul semua pelaku UMKM bisa bebas dari utang? Pada hari ini Selasa tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Bayangkan ada lebih dari 60 juta pelaku UMKM di Indonesia. Kalau semuanya mendapat penghapusan utang tentu akan jadi kabar baik untuk ekonomi rakyat. Tapi kenyataannya tidak semua UMKM bisa mendapatkan manfaat ini. Jadi apa sebenarnya agar bisa mendapat pemutihan utang ini? Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, pemerintah menetapkan beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi. Contohnya hanya UMKM yang sudah menjadi nasabah Bank BUMN atau Himbara dan punya utang yang jatuh tempo minimal 10 tahun yang bisa memenuhi syarat. Artinya ini tidak berlaku untuk semua UMKM, cuma sekitar 1 juta pelaku UMKM yang diperkirakan memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas pemutihan utang ini. Kenapa pemerintah pilih-pilih dalam memberikan pemutihan utang ini? Presiden Prabowo mengatakan program ini didesain khusus untuk para petani, nelayan, dan UMKM. Dari 3 sektor utama, pertanian, kelautan, dan industri kreatif seperti mode dan kuliner, sektor ini disebut tulang punggung ekonomi nasional. Jadi program ini bukan hanya soal membebaskan utang, tapi lebih kepada mendorong mereka yang memang paling terdampak dan berkontribusi besar bagi ekonomi kita. Golkarpedian, bagaimana menurut kalian? Apakah program ini sudah tepat sasaran? Apa sebaiknya pemerintah lebih banyak membantu UMKM lainnya juga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Jadi program pemutihan utang ini adalah langkah awal. Tapi apa ada rencana lain dari pemerintah untuk membantu UMKM yang lain? Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan update soal kebijakan penting lainnya. Oh ya, dan ingat, ekonomi kita kuat karena setiap kontribusi kecil dari pelaku UMKM yang terus bergerak meski banyak tantangan.